Halo, para followers channel Justin Won. Salam jumpa lagi dan salam bertemu dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Kalau ngomongin soal nostalgia, enggak ada yang lebih nyenengin daripada nostalgia balik ke tahun 90-an. Kamu yang termasuk dalam generasi 90-an pun pasti setuju banget sama hal itu. Zaman yang udah modern dan serba digital kayak sekarang ini memang menarik banget buat dijalani. Apa-apa sekarang jadi serba online dan serba medsos, sampai-sampai banyak orang rela ngabisin sebagian besar waktunya buat ngelihat layar smartphone atau gadget lainnya. Meski begitu, enggak bisa diungkiri pula kalau kehidupan di tahun 90-an itu indahnya tiada tara. Saking berkesannya, banyak di antara kamu yang generasi 90-an, mungkin sampai berharap supaya bisa balik lagi ke masa-masa bahagia yang enggak ada habisnya itu. Berikut ini adalah 7 alasan kenapa hidup orang-orang di tahun 90-an jauh lebih bahagia daripada sekarang. Yuk, mari ikuti bersama. Namun sebelum saya ingatin lagi bagi Anda yang baru menemukan channel saya ini, dan juga bagi Anda followers channel ini, untuk terus mendukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Satu film kartun di minggu pagi. Mulai dari Arale, Dr. Rin, Conan, Kobo-Chen, Chibi Maruko-Chen, P-Man, Sailor Moon, Inuyasha, Powerpuff Girls, sampai Mario Bros, semua bisa kamu temuin di minggu pagi di tahun 90-an. Saking asyiknya kartun di minggu pagi, kamu yang harus ke gereja mungkin sampai sempat agak goyah imannya, gara-gara godaan berbagai kartun tersebut. Beda dengan sekarang, film kartunnya sangat banyak dan beragam judul. Namun tak seasyik di tahun 90-an. Di tahun 90-an ditonton bersama-sama, sebab yang memiliki televisi dalam satu RT maksimal 1 atau 2 rumah saja. Walaupun harus mengantri di depan rumah, untuk mengantarkan kayu bakar dan memenuhi dram-dram air si pemilik televisi. Kendati demikian kenangan ini justru cukup menyenangkan. Sebab kita diajarkan bagaimana saling tolong-menolong, kerjasama, dan keakraban satu sama lain. Di tahun 90-an inilah sikap sosial dan kebersamaan sangat dijunjung tinggi. Di zaman sekarang, semua serba ada di rumah kita masing-masing. Namun apakah sikap sosial dan kebersamaan masih dipertahankan? Dua, Gamebot. Pas ada Gamebot, dunia serasa udah canggih banget. Sebagian dari kamu mungkin sampai kerajinan koleksi Gamebot warna-warni biar dianggap yang paling keren. Dengan berkembangnya zaman, hampir seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan secara online. Hal inilah yang menjadikan salah satu keunggulan smartphone sebagai perangkat browsing termudah saat ini. Smartphone merupakan alat komunikasi jarak jauh yang baik. Namun harus menggunakan kuota untuk mengakses segala kegiatan online. Smartphone dapat mengakses internet dengan mudah. Namun mudah rusak jika terjatuh. Smartphone memberikan layanan dunia marketing secara online. Namun baterai tidak tahan lama, cepat habis. Smartphone, media promosi yang sangat bagus. Namun memiliki sinar radiasi yang berbahaya untuk mata. Smartphone, penggunaannya mudah dengan dilengkapi touchscreen, layar sentuh. Namun membuat penggunanya menjadi lupa waktu karena dimanjakan oleh hiburan online, seperti menonton video, game online, dan lain-lain. Smartphone dapat mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan. Namun membuat orang semakin jauh bermasyarakat. Smartphone berkomunikasi jadi semakin mudah dengan fitur-fiturnya, seperti panggilan video, kirim gambar, pesan suara, dan lain sebagainya. Namun memberikan dampak negatif bagi anak-anak. Coklat payung, mie anak mas, cuba, biskuit Konghuan, hopis merah. Kemanakah semua jajanan tersebut? Di sejumlah tempat, berbagai jajanan itu mungkin masih ada yang jual dengan jumlah yang udah enggak sebanyak dulu. Yang serupa pun mungkin sekarang udah mulai banyak, tapi tetap aja enggak bisa ngegantiin versi terdahulunya di tahun 90-an. Berikut, beberapa jajanan tahun 90-an yang bikin kita bernostalgia.
1. Es lilin. Es lilin adalah salah satu jajanan es jadul. Es lilin biasanya memiliki banyak varian rasa, mulai coklat, susu, kacang hijau dan aneka buah. Es jenis ini cukup mudah dibuat. Adonan es dimasukkan plastik kecil dan kemudian dibekukan. Es lilin banyak dinikmati dengan cara dihisap dan digigit. 2. Permen gulali. Permen yang satu ini berbahan dasar gula yang dilelehkan. Biasanya, permen gulali ini akan dibentuk sedemikian rupa oleh penjualnya sebelum dinikmati pembeli. Rasanya yang masih dan teksturnya yang kenyal membuat anak generasi 90-an rela antri membeli. 3. Snack anak mas. Snack yang ini merupakan salah satu jajanan jadul legend bagi generasi 90-an. Rasanya yang gurih mampu membuat siapa saja ketagihan di masanya. 4. Snack krip-krip. Hampir sama dengan anak mas, snack ringan yang satu ini termasuk banyak peminatnya. Harganya yang sangat terjangkau dan bentuknya yang kecil, membuat anak-anak kerap membelinya dalam jumlah lebih dari satu bungkus. 5. Permen Yosan. Permen Yosan adalah jenis permen kareta yang banyak digemari di era 90-an. Ada yang menarik dalam permen Yosan ini, yakni adanya huruf di balik setiap bungkusnya, yang kerap dikumpulkan anak zaman dulu. 6. Coklat Coyo. Coklat Coyo-Coyo menjadi selai coklat yang biasa dinikmati generasi 90-an. Harganya yang murah dan memiliki varian rasa menajdi daya tariknya. 7. Coklat Koin. Jajanan jenis ini memang berbentuk unik. Jajanan jadul ini bentuknya menyerupai uang koin. Saat ini, mungkin coklat koin sudah jarang bisa dijumpai. Itulah beberapa jenis jajanan jadul generasi 90-an yang penuh nostalgia. Meski demikian masih banyak lagi jajanan jadul bagi generasi 90-an yang belum disebutkan. Empat, banyaknya boyband yang keren-keren. Di tahun 2000-an fenomena boyband memang kembali booming, khususnya di Korea. Meski begitu, boyband di tahun 90-an punya kisah yang jauh lebih beragam daripada boyband yang muncul baru-baru ini. Boyband paling terlaris sepanjang sejarah aja merupakan boyband yang berasal dari tahun 90-an, yaitu Backstreet Boys. Kurang keren gimana lagi coba boyband tahun 90-an? Beberapa boyband dan girlband berada pada masa jayanya. Tak hanya dari genre pop, bahkan ada yang datang dengan membawa musik baru seperti hip hop dan R&B. Penasaran siapa saja mereka? Nah, berikut ini deretan boyband dan girlband yang pernah eksis di tahun 90-an. 1. ME. Embung Eleh alias ME adalah salah satu band yang cukup mendapat sorotan pada era 90-an. Aktif di tahun 1997, ME menjadi salah satu pesaing lokal dari boyband mancanegara seperti Backstreet Boys, Boyzone yang saat itu pamornya mulai meroket. ME memiliki 5 member, mereka adalah Denny Saba, Didan Fitra Sakti, Iravan Mirza, Ferry Iskandar dan Widi. Meski tak berumur panjang, lagu Inikah Cinta menjadi hits dari band ini dan selalu membekas di kenangan remaja era 90-an. 2. T5. 2 tahun setelah ME, muncul pendatang baru dengan musik baru juga. Ya, mereka adalah T5. Membawa genre R&B, band mereka cukup banyak diminati para penikmat musik Indonesia di akhir tahun 90. Band ini beranggotakan 7 orang, 4 orang sebagai vokal lead dan 3 sisanya sebagai pemain band dan backing vokal. Lagu paling hitsnya sampai saat ini adalah Kau. 3. Lingua. Bagi K-lovers generasi 90-an pasti cukup mengenal Lingua. Alih-alih boyband atau girlband, mereka mungkin lebih pas disebut sebagai vokal grup. Beranggotakan Amara, Frans Mohede dan Ari Widiawan, grup ini berhasil merilis banyak lagu hits. Beberapa lagu mereka yang pernah menjadi hits di tahun 90-an, antara lain Bila Ku Ingat, Tak Kan Habis Cintaku, dan Jangan Kau Henti. Selama vakum beberapa tahun, 2 anggota mereka Amara dan Frans meniti karir sebagai aktor dan keduanya akhirnya menikah. 4. Warna. Sama seperti Lingua,
Warna adalah grup vokal dibentuk tahun 1994 beranggotakan Sarwana Thamrin, Stephen Tamaji, Victoria Margareta, Ira Haryono, Adsari Rugebrek. Warna sendiri termasuk grup band yang masih eksis sampai saat ini. Meski jarang muncul di televisi, mereka masih sering tampil di luar televisi. Lagu-lagu yang mereka ciptakan pun juga menjadi hit sampai saat ini. Bahkan ada beberapa lagu yang di-remake, seperti Rindu Ini, Dalam Hati Saja, dan 50 Tahun Lagi. 5. Rida Sita Dewi, RSD. Tak lagu. 6. Apteri. Tak berselang lama, muncul girl band baru yang juga beranggotakan 3 orang, mereka disebut sebagai Apteri. Jebolan dari ajang Asia Bagus ini sendiri termasuk salah satu girl band paling sukses di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, nama Apteri cukup terkenal di beberapa negara tetangga Indonesia. Selain lagu-lagunya yang syahdu didengarkan, suara dari ketiga vokal ini sangat merdu dan juga jago dance. Mereka beranggotakan 3 orang, yaitu Lucy Rahmawati, Widi dan Nola. Namun, pada 2009 mereka mengganti nama mereka menjadi Bitri setelah Cynthia Lamusu pun masuk menggantikan posisi Lucy. 7. Neo. Bagi para generasi 90-an tentu tak asing dengan grup rap yang bernama Neo ini. Salah satu band yang sangat digandrungi remaja di era saat itu. Pasalnya, Neo muncul dengan membawa warna musik baru di Indonesia. Membawa musik R&B melambungkan namanya di dunia musik Indonesia. Band yang beranggotakan 5 orang, yaitu Udet, Aldi, Derry, Doniel, Abi sampai saat ini masih eksis. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Neo bekerja sama dengan rapper kawakan Indonesia, Iwaka untuk membuat album kompilasi rap Indonesia. 8. Trio Libels. Trio Libels menjadi salah satu pelopor boyband di Indonesia. Tak hanya bersuara indah, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh grup ini juga nyaman untuk dinikmati. Bahkan sampai saat ini pun lagu-lagu seperti Gadisku, Aku Suka Kamu, dan Jangan Pergi masih menjadi hits. Band yang digawangi oleh 3 pria tampan yakni Junaedi, Roni Sianturi dan Edwin Manansang ini sukses membuat baper para wanita dan remaja di era 90-an. Sayangnya pada tahun 2015, Yani meninggal dunia dan harus meninggalkan 2 rekan lainnya. 9. Project P. Mungkin sebutan boyband memang tidak cocok dengan grup ini. Namun, semua orang setuju bahwa Project P menjadi salah satu band legendaris yang mewarnai musik tanah air. Selain itu, band yang beranggotakan Iszur Muchtar, Denny Chandra, Daan Arya, Joe, Iyang Darmawan, Wawan Hanura dan Denden Herman ini menjadi salah satu pelopor dari grup band parodi di Indonesia. 10. Bening. Meski hanya merilis 1 album, Bening menjadi salah satu girl band yang cukup dikenang oleh pecinta musik tanah air. Grup yang beranggotakan Fonny Cornelia, Dita, Vera, dan Dewi ini sempat jadi idola pada masanya. Lagu-lagu yang mereka bawakan, hingga saat ini masih membekas di hati para remaja pada era 90-an. 5. Reality show dan sinetron belum menjamur. Di tahun 90-an, yang namanya reality show sama sinetron mungkin udah ada, tapi belum begitu tenar dan berpengaruh kayak telenovela. Sebaliknya, sekarang hampir semua saluran TV punya reality show dan sinetronnya sendiri, malah sampai ada yang maksa buat diada-adain walau kontennya enggak benar-benar real dan mendidik. Semuanya jadi serba settingan gitu deh, kawan muda. Permainan tradisional masih ngehits banget. Walau judulnya permainan tradisional, permainan kayak petak umpet, benteng, dan gobak sodor sebenarnya bakal ngasih lebih banyak manfaat ketimbang permainan zaman sekarang yang sebagian besar adanya di gadget doang. Lewat permainan tradisional, kamu bisa berinteraksi langsung sama teman-teman kamu alias enggak cuma ketemu via layar gadget doang.
Dengan kata lain, kehidupan kamu sebagai makhluk sosial benar-benar terjadi secara nyata. 7. Medsos belum ngambil alih kehidupan kamu. Kalau di antara kamu masih ada yang enggak punya medsos apapun itu bentuknya, Justin Won salut banget sama kamu. Zaman sekarang, kan banyak orang cenderung lebih suka nyibukin dirinya di medsos ketimbang di kehidupan sosialnya yang ada di dunia nyata. Enggak heran, orang-orang tersebut jadi suka lebih percaya sama apa yang mereka lihat dan dengar di medsos ketimbang apa yang mereka lihat dan dengar di dunia nyata. Medsos juga bisa menyebabkan yang jauh menjadi dekat dan yang dekat akan menjadi jauh. Keasikan medsos membuat kita lupa bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang perlu bekerja sama, tolong-menolong, berinteraksi dan saling mengisi satu sama lain. Media sosial memiliki banyak sekali kelebihan yang bisa menguntungkan banyak penggunanya. Bahkan kelebihan tersebut bisa dirasakan oleh semua pengguna media sosial. Salah satu kelebihan media sosial yang hingga saat ini masih dapat pengguna rasakan yaitu dapat digunakan untuk mencari informasi yang belum diketahui dengan cepat. Selain memiliki kelebihan, tentu saja media sosial juga memiliki kekurangan yang bisa merugikan banyak penggunanya. Bahkan kekurangan tersebut bisa menyebabkan dampak buruk misalnya saja mampu membuat kecanduan atau banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh lagi adalah maraknya kejahatan phishing. Phishing merupakan pengelebuhan yang ada dalam istilah komputer. Phishing ialah bentuk penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi pribadi dari pengguna lainnya. Biasanya, para oknum akan mencari kata sandi, email akun, kartu kredit dan data pribadi pengguna lainnya. Modus ini biasanya oknum lakukan dengan menyamar menjadi teman atau kerabat dari para korban. Metode ini dapat dengan mudah untuk memancing para korban memberikan informasi dan juga data pribadi untuk digunakan oknum melakukan tindakan kejahatan lainnya menggunakan data yang sudah mereka dapatkan. Jadi saran dari Justin Won, berhati-hatilah dengan media sosial. Sebab semua keindahan media sosial yang Anda bayangkan, tak seindah kenyataannya. Oke, para followers Justin Won, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Tentunya dalam konten yang berbeda. Jangan lupa, like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya.